Xiaomi kan yang Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam di dalam kerjasama APEC ASEAN itu diberikan karena dianggap sebagai newcomers terhadap dari 6 negara ASEAN sebelumnya yang sudah komited untuk penerapan IEC 2015. Beberapa negara seperti yang Xiaomi diberikan waktu lebih panjang pelonggaran untuk persiapan kewajiban-kewajibannya. Ini sebagai salah satu contoh bahwa pendekatan di dalam ASEAN Cooperation itu lebih mengakomodir kesiapan semua anggota untuk ikut. Kalau TPP kan take it or leave it. Kalau kita akan ikut ke situ, kita harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Nah ini Indonesia lebih fokus dulu ke pengembangan yang dari ASEAN Centrality, ASEAN Cooperation yang sekarang sedang expanding ke ditambah 6 negara yang RCEP. Nah, sehingga tadi di dalam SOM lebih kepada exchange of views, update mengenai apa yang terjadi di dalam regional trading arrangement, baik TPP, baik ASEAN Cooperation maupun juga yang RCEP. Jadi itu merupakan salah satu. Yang lain tadi disebutkan juga mengenai pentingnya dari pihak Indonesia karena akan menjadi tuan rumah pertemuan ke-9 Ministerial WTO Meeting di Bali, yang mana ditekankan perlunya dilanjutkan pembahasan yang sifatnya multilateral approach, di mana mudah-mudahan bisa disepakati DDA, Doha Development Agreement, yang itu menjadi basis untuk perdagangan dunia secara multilateral menjadi lebih terbuka, menjadi tadi mengenai non-tariff barrier dan segala macam, kita akan berusaha untuk kita hilangkan, kita kurangi. Jadi di situ ada capacity building yang bisa nanti diberikan. Kemudian juga aspek yang lain adalah mengenai perlunya public konsultasi sebagai bagian dari proses untuk menghasilkan produk undang-undang atau peraturan yang baik dan mengakomodasi daripada concern daripada masyarakat. Amerika tadi mempresentasikan bagaimana good regulatory practices, bagaimana peraturan penyusunan daripada peraturan yang baik itu dilakukan yang bisa menjadi bahan pertimbangan bagi members daripada APEC. Nah, Indonesia sendiri sudah memiliki undang-undang nomor 11 tahun lalu, tahun 2012, yang mengatur mengenai bagaimana terbitnya sebuah suatu peraturan, yang mana di dalamnya ada ketentuan mengenai perlunya ada semacam public consultation sebelum itu dikeluarkan, karena itu sangat penting sebagai Indonesia untuk komited di dalam memperbaiki regulatory practices di Indonesia. Maka keberadaan undang-undang tersebut menjadi sangat penting untuk memberikan kepastian bagi dunia usaha, memberikan juga peluang dunia usaha untuk memberikan feedback ke pemerintah sebelum itu diundangkan. Jadi Indonesia sebagai members daripada APEC itu juga sudah memiliki inisiatif ini. Saat ini tahapannya sedang kita susun juknisnya, tunjuk pelaksanaan daripada undang-undang tersebut. Jadi mudah-mudahan segera sudah bisa diterbitkan, sehingga kita harapkan dengan terbitnya undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, maka setiap kebijakan dan setiap peraturan yang akan diterbitkan oleh Indonesia sudah dikonsultasikan dengan publik terlebih dahulu. Jadi tidak nanti tiba-tiba ada peraturan baru yang dianggap mengagetkan masyarakat dan tidak dikonsult terlebih dahulu. Jadi adalah undang-undangnya sudah diterbitkan tahun lalu dan sekarang akan segera diterbitkan tadi petunjuk pelaksanaannya. Artinya kalau itu segera sudah ada petunjuk pelaksanaan, tentu kan seperti setiap kementerian ada acuannya untuk kalau mau menerbitkan peraturan misalkan di bidang tertentu, pertanian, ketentuan di bidang perdagangan, industri, harus mengikuti prosedur tadi. Ada proses public consultation. Jadi sebelum diundangkan kita cek dulu dengan di usaha dengan stakeholders. Ini kan bagus sekali
Jadi si nanti yang terkena dampak akan sudah siap, dan mungkin apa yang kualitas regulasi yang kita siapkan masih ada kekurangannya sebelum dikonsultasikan. Setelah memperoleh masukan, setelah konsultasi ternyata lapangannya berbeda. Nah, disitulah pentingnya ada masukan-masukan untuk menyempurnakan peraturan, sehingga sekali peraturan itu sudah matang dan siap dikeluarkan, berarti sudah siap untuk dilaksanakan di lapangan, tidak lagi nanti sebentar-sebentar diprotes atau direvisi, ya, terutama tidak sesuai dengan lapangan sehingga sebentar direvisi, ada amandemen lagi, ada amandemen. Nah, sehingga tentu kalau ada kontroversi atau ada protes, itu akan sejauh mungkin diakomodasi di dalam public consultation tadi. Jadi to minimize risiko, to minimize daripada ketidaksiapan dari pelaku usaha. Jadi itu sangat baik bagi Indonesia, dan ini proses yang hasil yang tadi dibahas ini baru satu sesi tadi pagi, dan nanti akan dilanjutkan nanti siang untuk masalah konektivitas, dan tentu masih juga besok mengenai sustainable development, dan ini merupakan salah satu bagian untuk menuju ke SOM ketiga nanti bulan Juni di Medan, ya. Jadi sementara itu dulu. Untuk mempercepat konektivitas itu, apakah udah ada kayak deal-deal mengenai infrastruktur fisik dengan negara-negara sama APEC gitu Pak? Selama ini udah seminggu ini Pak. Tentu kalau yang kemarin-kemarin lebih kepada pembahasan di dalam working group maupun explore mengenai seminar dan sebagainya. Keputusan nanti akan diambil di-endorse pada saat nanti siang oleh senior official. Jadi kan forumnya ada senior official dan nanti ada ministerial level. Khusus untuk ministerial level yang sifatnya adalah Menteri Perdagangan akan dimulai kan baru besok dan besok lusa ya. Besok lusa dan tanggal 21 akan dimulainya. Jadi besok masih ada SOM dulu setengah hari. Nah, di situ nanti akan lebih tinggi lagi menyiapkan nanti laporan pada saat nanti isu-isu yang akan dibahas pada saat KTT APEC-nya sendiri. Kan ada tahapannya penyiapan. Jadi kalau ditanya tadi komitmen atau apa, tentu konektivitas bagi tujuan secara umum begini. Leaders daripada APEC sudah menyepakati bahwa kerjasama APEC ini akan berjalan untuk supaya memudahkan aliran barang dan jasa dengan lebih cepat, lebih murah, ya kan faster, simpler, kemudian apalagi ada satu lagi. Ya. Jadi supaya lebih mudah, dan itu bisa dihitung 15%. Jadi kalau dari biaya yang dikeluarkan bisa menjadi lebih murah dengan lebih cheaper. Kemudian lebih cepat. Lebih cepat sampainya dengan teknologi yang sekarang supply chain connectivity. Nah, nanti dibahas mengenai di dalam connectivity atau supply chain connectivity. Bagaimana sekarang produk dari suatu daerah atau suatu tempat ke tempat yang lain dengan lebih cepat, lebih murah, dan lebih mudah. Jadi itu komitmen yang ada di dalam leaders untuk kita adopt oleh setiap members, ya, secara voluntary, karena tadi ini kan bukan binding ya kalau APEC. Dan dampaknya tentu adalah dunia usaha. Tadi juga dari ABAC, jadi APEC Business Association itu memberikan masukan-masukan dan observasi. Jadi mereka paralel dengan APEC-nya itu sendiri, yang APEC-nya adalah G2G-nya, sementara yang APEC adalah yang private-nya. Jadi mereka juga mempunyai prioritas yang sejalan dengan apa yang menjadi prioritas oleh pemerintah, oleh APEC-nya sendiri. Jadi mereka bagaimana memperkuat ekonomi di tengah kondisi global ekonomi yang sedang saat ini sedang ada masalah. Ya, jadi mereka juga membuat suatu pemikiran-pemikiran bagaimana memperkuat ekonomi saat ini dengan meningkatkan berbagai aspek. Mereka mempunyai prioritas-prioritas seperti misalnya juga konektivitas, kemudian juga mereka mempunyai tujuan untuk bagaimana memperkuat dari sisi finansial misalkan. Jadi ini adalah upaya-upaya dari sisi dunia usaha untuk memperkuat bahwa ekonomi secara keseluruhan menjadi lebih
tahan, lebih resilient terhadap goncangan. Pak Rizal, kalau alasan Indonesia dijadikan sebagai focal point dari RCEP sendiri itu apa dan fokusnya kemana nanti Pak? Begini, RCEP sendiri pembahasannya dimulai pada saat Indonesia menjadi host pada saat Indonesia tahun lalu 2012 untuk ASEAN. Nah, di situ pemikirannya adalah bahwa kerjasama ASEAN tadi adalah merupakan suatu kerjasama yang kita sebentar lagi dalam waktu 2 tahun ke depan, akhir 2015 akan terbentuk masyarakat ekonomi ASEAN, di mana single base production dan juga single market di situ. Nah, kan tentu kalau semakin, dan itu sudah 600 juta populasinya. Nah, sementara ini negara-negara lain tertarik untuk ikut magnetnya itu yang disebut dengan ASEAN Centrality. Mereka ingin masuk, yaitu ada kerjasama ASEAN plus 1. Jadi ASEAN 10 negara dengan India, ASEAN 10 dengan China, dan tadi saya bilang baru di-conclude dengan India, nanti Jepang, Korea, Australia, New Zealand, ya. Jadi itu merupakan suatu stepping stone untuk diperluas kerjasama di luar ASEAN. ASEAN hanya 10 negara, ini ada plus lagi. Nah, terus ada pemikiran lagi untuk ASEAN plus 3. Antara pemikiran dari Jepang, kemudian juga dari China untuk ASEAN plus 6. Waktu itu masih apakah lebih baik plus 3 atau plus 6. Nah, akhirnya disepakati bahwa RCEP itu dituangkan atau dihasilkan pada saat kepemimpinan Indonesia. Nah, sehingga Indonesia didaulat, diminta oleh negara-negara ASEAN plus yang FTA partners yang 6 itu untuk menjadi tetap focal point. Nah, ceritanya seperti itu. Fokusnya sendiri nanti Pak? Fokusnya tentu tadi, sekarang masih sedang dibahas guiding principle. Jadi prinsip-prinsip umum apa yang akan dipakai oleh tim, jadi negosiasinya belum. Baru pertemuan kemarin, 2 Februari itu untuk membahas general guidance, kemudian juga tornya seperti apa, yang akan menjadi acuan dan sudah disepakati beberapa working group nanti di situ, seperti trade investment, ada capacity building. Intinya kalau ASEAN itu kan di dalamnya ada komponen capacity building, di mana level of playing field itu sangat penting untuk menuju suksesnya dari semua manfaat dari kerjasama itu dinikmati oleh semua negara. Ya. Nah, yang kurang dia akan memperoleh bantuan capacity building supaya dia bisa sama-sama menikmati. Jadi bukan hanya dijadikan sebagai pasarnya, tetapi juga dia akan melihat sebagai suatu opportunity. Jadi karena itu. Saya kira Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih.